Cabut lagi. Oke, satu pick terakhir ya. XP Laner. XP Lane. Match up-nya sama Si Pakito. Gak bisa Esme udah hilang. Lalu remuk. Daerah. Wow. Tadi aku sempat mikir Bennett loh, cuman oke, ternyata Dairat untuk match up-in Pakito. Gimana? Kalau di atas kertas, Di atas dua hero kertas. ini gimana? Ya, Dairat dari segi damage awalnya pasti unggul. Tapi Pasti unggul. ketika Pakito udah 4, udah beda lagi ceritanya. Nah, itu dia. Banyak skillnya Pakito soalnya. Laning phase early level 2 mungkin Dairos akan memenangkan, apalagi Ya. kalau Pakitonya salah move atau salah posisi. Cuman setelah 4 itu yang menjadi pertanyaan. Ini adalah komposisinya sih. Freakout Esport kalau aku lihat emang nyari team fight, bisa pick off juga dengan adanya Link nyari ke dive. Cuman dengan adanya Digi di samping di sisi Onyx Prodigy, ini agak sulit nih sebenarnya untuk nyari-nyari fight. Oke. Freakout Esport di game yang kedua apakah bisa mengamankan game ini, membawa ke game yang ketiga, karena mereka sangat-sangat butuh kemenangan. Kalian pendukung dari Freakout Esport boleh langsung nongol di kolom komen, berikan doa terbaik kalian untuk satu tim ini bisa menyamakan kedudukan dan mungkin nantinya bisa membalikkan keadaan. Tapi Onyx, mereka siap untuk bisa menyabet juga 2-0 karena mereka juga sangat-sangat butuh kemenangan. Yes, kita langsung loncat aja ke Land of Dawn untuk yang game yang potensi, game terakhir di match yang pertama. Jika Freakout tidak memaksakan game yang ketiga, kita lihat saja pertarungan untuk saat ini. Ya, Vimonov dan juga Fabian sama-sama purple ya tentunya sebagai assassin. Cuman kita lihat tampaknya Risk dan kawan-kawan gak langsung nempel ke gold lane. Cuman malah Kufranya yang kasih info. Udah berdiri di bush yang sangat-sangat kritikal dan ya 2 melawan 2 di bagian atas. Oke. Tuh lihat Diginya udah rotasi ke atas, yang di tengah udah dibiarin kayak begini aja. Yura dan juga Kizuto mereka akan bertarung fight 1v1 situation. Tapi Riz dan juga Desatoru berada di satu lane yang sama akan sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya dan untuk saat ini cukup apa ya, kalau lihat dari komposisi emang dengan adanya Lancelot, lihat emblemnya bahkan killing spree, berarti sebenarnya bukan utility ya, emang nyari fight, nyari kill nih sebenarnya Vimornov. Cari chain kill sih lebih tepatnya. Ya. Emang momen cepet aja tuh. Ih, time bombnya coba ganggu banget kalau nggak ada Kufra itu. Apa kabar itu Beatrix? Oke, kita lihat aja balik lagi dengan adanya ya. Tadi kita bilang Vimornov dengan killing spree. Aku expect banyak flashy plays dari tim Onyx. Cuman kita lihat masih cukup pelan temponya Fabian dengan retributionnya. Di bagian atas tampaknya akan menabrak seorang Vimornov. Bentar lagi. Ini tapi dari Fabian tadi mencoba untuk maju dan harus menggunakan Tempest of Blade. Dan juga di saat dia mendarat, di saat dia landing ada satu Phantom Execution yang memang take off di situ, Mbak. Timingnya udah pas banget ya dari seorang Lancelot, dihitung. Cuman lihat bagian atas tampaknya ada sedikit perseteruan antara Dit Aja dan juga Afsi di sini melawan Desatoru dan juga Risk. Belum ada komitmen, mereka belum ada yang 4, mereka nggak mau terlalu overcommit. Dan ya Turtle juga sudah up. Ini Beatrix ngelihat ada time bomb, ada kelinci, ada lagi kupa gitu ya. Ini ente kadang-kadang ente nih memang ente kadang-kadang. Jangan dulu. Tapi Purple Buff-nya masih sempat untuk diamankan. Tapi Vimornov mendapatkan Purple Buff tersebut, berarti untuk Link-nya akan kehabisan bahan bakar. Kecuali dia akan langsung melakukan aksi pencurian terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Ini rotasinya udah kalah banget ya. Oke. Jans udah memberikan informasi. Cuman Link tanpa Purple Buff gak mau terlalu gambling. Kita lihat Fenrir melawan Yan. Sehingga ya Turtle cukup nyaman. Apa yang Lim lihat nih 3 menit pertama? Tapi nggak di-trade juga sama Purple Buff. Ini rugi banget sih. Kayak biasanya kita lihat di mana Turtle diambil, ditukar gitu kan sama Purple Buff lawan, dicuri balik. Tapi ternyata pergerakan dari teman-teman Voice ini nggak terlalu agresif dan akhirnya Link-nya dibiarin nggak punya Purple Buff. Rotasinya akan kurang lagi sekitar 1,5 menit ke depan. Ini gimana lagi? Ini istilah kata ini udah agak berat banget rotasinya. Ini masalah Purple Buff-nya hilang, Pak. Ini rotasinya akan 2 menit ke depan agak sedikit mengelola lagi sekarang. Udah ada time generation dikeluarkan. Berarti tadi tidak akan ada efek yang masuk ke dalam tubuh dari pemain Onyx Prodigy. Namun di bagian belakang mereka 1, 2, 3, 4 player bahkan bersembunyi di dalam satu rumput yang sama loh. Ya, ini Onyx Prodigy neken terus. Bahkan gold shield di bagian atas sudah hilang. Dari emblem ada yang signifikan gak, Lim?
Sebenarnya dari Digi sih yang tadi aku pikir dia bakal pakai emblem mage gitu kan, emblem mage dengan impurage-nya. Tapi ternyata dia pakai emblem support dan dengan avarice-nya ya. Dengan adanya tambahan lari otomatis Diginya lebih fleksibel lagi nih untuk naro-naro bom di depan, dan ada juga dari regen hybridnya membuat mana dari Diginya bisa lebih sustain. Yep. 3 menit 50 detik. Inilah estimasi mereka untuk mendapatkan langsung ke arah satu turret. Berarti berhasil sejauh ini Ya. penggunaan ataupun gameplay yang mereka keluarkan antara Popolen Kupa dan juga Digi. Eksekusinya sesuai dengan game plan ya. Yep. Kita lihat rotasi dari Freakout, mereka memang agak sedikit behind. Lihat perpandingan level dari Vimornov dan juga Fabian tertinggal satu level, dan di bagian bawah. Waduh, itu dia tidak sempat lagi untuk Popolen Kupa walaupun dia mengaktifkan juga ke arah sprintnya. Namun Fabian tertarik dengan dari reverse time di area yang berbeda. Untuk Yuranya berhasil kabur pula dengan flicker yang dia gunakan, dan juga ada satu spell farm yang sangat-sangat tinggi di dalam tubuhnya. Sangat bijak tadi Black Shoes diamankan oleh Yura. Ultimate dari seorang Lilia tadi pas diaman Yura ya. Jadi sedikit tertangkap tadi sama Kufranya. Cuman gak masalah dengan Black Shoes, dia masih bisa mundur. Turtle sudah up, tetap Onyx Prodigy. Mereka ahead dalam rotasi. Cuman kita lihat ya, Freakout tampaknya tidak ingin memberikan ini secara gratis. Waduh, Dit aja tuh lompat tadi. Tyrant Revenge-nya connect tapi dia mundur kembali. Sementara untuk Fenrir tidak bisa ngegas sejauh ini. Popolen Kupa berhasil mendapat pula ke arah turtle tersebut. Dikasih begitu aja ya, cuman ya Yes. di sini ya harus berhati-hati. Yura zoning, mereka mau baut saatnya, dan lihat damage Sakit, dari Pak. Yura, kaget sedikit, tapi Dirot masih bisa kabur dengan flicker ya. Lah kok gua ngelawan diri gua sendiri gitu. Tiba-tiba ultimate-nya- kadang-kadang. Aduh, what? Sakit Pak Fenrir Pak. What? Gila, Yuto di sini terpaksa menggunakan Flex Shoes dan Yams Ini masih bener-bener. bisa kabur ya. Ini tiap lane yang dimiliki oleh pemain dari Voice digerebek habis-habisan loh, Pak. Iya. Gila. Maksudnya Matrixnya tuh nggak dapetin landing early yang bagus gitu kan. Tiba-tiba turretnya udah hancur, dituker, tapi tiba-tiba yang ngisi Pakito. Wah, time journey dikeluarkan nih mau pergi ke arah mana, tapi risknya pergi ke arah yang berlawanan juga dengan arah satu player lainnya. Yans mencoba untuk langsung mengejar ke arah Lancelot, tapi Lancelot, Vimornov masih bisa selamat pergi dari arah tersebut. Popolen Kupa ada di bagian belakang tertarik dengan reverse time, dikejar sama kelinci yang meledak. Ih, gemes meledak, Pak. Di situ tuh. Waduh, oke, kita lihat di bagian tengah ini. Semua outer turret dari Freakout sudah tumbang strukturnya, dan bahkan di bagian bawah strukturnya tampaknya akan tumbang. Freakout tidak mampu ngedefend. Oh, lihat pertandingannya, lihat Vimornov dengan agresif momennya. Hampir memaksakan ditajam menggunakan flickernya. Oke, ada Yura. Sendirian aja tapi mereka balik lagi menuju ke arah tengah. Sementara di bagian atas pergerakan Pakito dan Link mereka masih beradu aja di dalam satu lane. Cuman tadi ada satu pukulan merahnya yang memang masih miss. Iya, itu kalau kena sakit banget sih itu kan. Ini Phantom Execution-nya connect lagi dong. Sementara time journey-nya connect pula. Ini membuat mereka kehilangan momentum lagi. Dan Fabian mau pergi ke arah mana? Ada Kupa di bagian belakang. Masih bisa selamat dan juga pergi dari tersebut. Plus ada satu stiker. Gitu tadi Pak keluar. Ngeledek sedikit. Yo, Sedikit, cuman ya Onyx mereka nggak peduli. Mereka meskipun ya kedua romer memang tumbang, cuman nggak masalah. Ruang geraknya mereka masih pegang full kendali, Lim. Iya, bahkan turtle-nya juga didapatkan secara free gitu kan. Sebenarnya nice banget move dari Dit aja ya. Tadi melakukan inisiasi dan bisa dapetin kill-nya juga. Cuman karena memang perbedaan goldnya sih yang bikin damage follow up-nya jadi nggak terlalu masuk ke dalam. Ya setuju, mestinya apa ya, Dit aja kalau lagi situasi kayak gini gak bisa terlalu inisiasi sih Lim kayaknya ya. Mereka lagi behind, oke, mereka lihat musuh ada Digi gitu kan. Gak bisa terlalu maksa fight, mereka main cover harusnya, lebih ke arah cover kayaknya. Ya lebih ke arah panis yang offside sih. Kayak mungkin nanti dari Vimornov atau dari Fenrir gitu kan. Yep. Yang terlalu depan itu langsung panis. Plus mereka juga harus nge-trigger dulu Pak time journey-nya. Namun untuk kali ini Pakitonya itu dia yang baru saja kita sebutkan ataupun dijelaskan Lim tadi ya. Kejadian langsung. Yang overextend yang Iya. salah main pick off, dan itu yang Freakout harus andalkan sebenarnya. Dengan Kufranya nggak bisa kalau paksa 5 lawan 5 lawan Digi agak sulit sebenarnya. Cuman ya pelan-pelan tapi pasti Freakout mereka tertinggal 4.000. Kita masih banyak PR yang harus dilakukan sebenarnya untuk dari bergerak. Freakoutnya.
bergerak ke 5.000 wah kan udah ini perbedaannya. Tapi Apsi udah dengan mode Weskernya berarti harus bermain dengan jarak dekat pula. Tapi terlihat ada Desatoru dan juga pergerakan dari Lancelotnya. Bagus banget satu hit terakhir. Patricknya masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Namun teruntuk kali ini Dairon tertinggal di bagian belakang. Dikeroyok habis-habisan dan lenyap sudah belum mau berhenti. Coba lihat sangsing dan double kill berhasil didapatkan oleh Popolen Kuba. Luar biasa, bahkan base turret sudah hancur tanpa adanya Lord di bagian atas. Freak out mereka semakin tercekik dan tampaknya Onyx mereka tidak mau berhenti di situ. Mereka masih kasih pressure, masih kasih tekanan sambil menunggu Lord yang pertama hadir. Freak out Esport mereka makin lama makin ketinggalan. Udah ini bisa jadi dengan Lord yang pertama, 2 base turret lainnya udah gondrong. Udah gundul juga banget dia. Udah kebalik. Kebalik. Bener banget tapi ya. Kalau misalkan kita lihat dengan adanya Popol juga, jadi objektif gameplay dari Onyx ini bakal maksimal banget nih. Bahkan dari Lord pertamanya, mengingat base turret di bagian top lane udah nggak ada lagi. Yap. Ini sebenarnya kalau lihat dari Vimornovsen-nya sendiri ya, ini puncture-nya nggak berhenti-berhenti Pak, nggak cooldown loh. Dari tadi selalu di puncture-nya, skill satunya tuh selalu dipertahankan. Dan ya, third Lord sudah up, mereka nggak pakai lama, nggak pakai nunggu, langsung ke arah Lord. Dan bahkan freak out, nggak ada waktu untuk respon. Mereka tahu dari segi ekonomi mereka tertinggal ya, damage output-nya tidak akan maksimal. Coba kalau beda ini udah bergerak ke angka 8.000 loh lagi Hampir bedanya. 10.000 ini. Hampir 10.000 ini baru menit ke, wow 9. mau masuk ke 10 udah. Ya. Ngilu banget. Di sini ada perbedaan berapa item, ada perbedaan atribut yang begitu jauh. Sulit Pak, damage-nya berganda-ganda. Beda segini, 1,5 item biasanya per orang ya. Iya. Kecuali roamer. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari itemnya juga Ice Queen One dan Enchanted Talisman untuk Kizuto. Kita hitung dari defense high ground-nya dulu deh. Untuk clear hero-nya, dia punya Beatrix, udah jadi BOD, udah jadi Malefic Roar. Oke. Untuk nge-clear sebenarnya bisa gitu kan, tapi ditabrak sama Lancelot. Pertanyaannya bisa atau enggak untuk selamat. Dengan adanya Hunter Strike, adanya War X sama Endless Battle, damage-nya ini udah nggak main-main lagi nih Pak dari Vimornov juga. Nah itu dia, kita lihat bagaimana pergerakan dari Lancelot. Akankah sangsing lagi karena udah ada Tyrant defense. Tyrant Dash namun dibalaskan juga dengan ada satu time Juni. Namun untuk kali ini udah dengan base yang dihancurkan. Phantom Solution mulai maju ke bagian depan. Lordnya begitu free, tapi seorang diri untuk Ultranya nggak kuat lagi menampainya. Damage yang dikeluarkan. Fabian mencoba untuk kabur ke bagian belakang dan juga Lilia memiliki ke arah mana. Satu hit terakhirnya masuk juga ke arah suatu pungkuknya. Tapi untuk Patrick hanya bisa melihat dari kejauhan dan 2-0 untuk Onyx Prodigy. Onyx Prodigy dengan 2 game yang sangat rapih. Di game kedua lebih rapih. Ya. Dan mereka berhasil disiplin, teken setup objek